terpenting hari ini buat saya adalah menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Dapil 3 pada saya. Amanah ini harus saya jaga dengan baik karena fungsi Dewan adalah sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dan yang terpenting adalah budgeting, fungsi anggaran. Sehingga ke depan kita harus berusaha untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Jadi Dewan itu harus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita akan tahu kebutuhan masyarakat ketika kita tidak membatasi komunikasi dengan mereka. Oleh karena itu ke depan saya punya keinginan bahwa silaturahmi dengan masyarakat itu harus terus kita lakukan, kita tingkatkan, tidak hanya di tingkat desa, tapi saya harus turun ke pelosok-pelosok masyarakat, sehingga saya tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Ya, Pak, kalau kita bicara kebutuhan masyarakat itu kan tidak lepas daripada kesejahteraan, ekonomi, pendidikan. Nah, lantas bagaimana Bapak sebagai badan legislasi nanti Pak mendorong itu? Dewan itu kan sebagai penyambung aspirasi. Ya. Kita di dalam menentukan kebijakan-kebijakan masyarakat itu harus berlandaskan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Sebab keinginan dan kebutuhan itu jauh berbeda. Keinginan belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat, sementara kebutuhan itu sudah pasti menjadi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, ketika nanti ada kebijakan pemerintah daerah yang akan diambil, orientasinya adalah bagaimana apakah kebijakan itu menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak. Ketika itu memang menjadi kebutuhan masyarakat, maka itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Pak, kalau kita melihat kan salah satu dari 417 desa di Kabupaten Bogor, Sukamana sudah memulai namanya satu kuliah gratis. Nah, ketika Bapak saat ini duduk di Dewan, apakah Bapak akan berupaya ke depan melanjutkan kuliah gratis bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Pak? Akan mendorong itu nanti di Dewan? Desa itu adalah miniatur dari sebuah kabupaten atau miniatur sebuah negara. Apa yang dilakukan di desa sebenarnya ada dengan apa yang dilakukan di tingkat kabupaten, dan apa yang dilakukan di desa itu sebetulnya ketika desa-desa melakukan itu kan sama dengan yang dilakukan oleh kabupaten. Nah, saya punya keinginan ke depan bahwa ada beberapa kebijakan yang dilakukan di pemerintah desa Sukamana kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin yang berprestasi. Bayangkan saja di Bogor itu ada 435 desa dan kelurahan. Ketika satu desa mengkuliahkan masyarakatnya 2 saja, di dalam 1 tahun dengan menggunakan anggaran dari dana desa, maka sudah 1 tahun itu sudah 870 mahasiswa yang dikuliahkan oleh pemerintah desa itu bagi masyarakat yang tidak mampu tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Sehingga dalam 1 periode pemerintah daerah, 1 periode bupati itu sudah hampir 8.000 masyarakat yang dibiayai. Sehingga ini nyambung dengan visi misi Kabupaten Bogor, nyambung dengan tujuan berbangsa dan bernegara untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satu program yang nanti harus kita dorong karena peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting di pemerintah daerah. Pak, kalau secara APBD, apakah untuk Kabupaten Bogor memungkinkan memberikan kuliah gratis untuk keluarga miskin? Saya kira memungkinkan. Dari apa yang saya tahu tahun 2023 saja, APBD Kabupaten Bogor itu kan hampir 9 triliun, mau menuju kepada 10 triliun. Kalau 20% saja untuk dana pendidikan, saya kira ini sesuatu yang pasti bisa kita lakukan. Dan untuk pendidikan gratis, mengkuliahkan masyarakat ke kuliah di perguruan tinggi ini sumber pendapatannya kan, sumber dananya kan ada. Kalau ini kemudian bupati memerintahkan kepada kepala desa itu kemudian menganggarkan 1 tahun 2 orang menyekolahkan, mengkuliahkan gratis, karena boleh
penggunaan dana desa itu salah satunya untuk pembiayaan. Ini kan tidak menjadi beban APBD, tapi ini sudah dicadangkan oleh pemerintah pusat dari dana desa yang diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bogor. Pak, kalau kita melihat bahwa berdasarkan hasil perolehan kursi Pileg 2019, kalau saya tidak salah Golkar itu hanya 6 kursi, Pak. Bagaimana sementara kalau kita bicara di dalam mengambil satu keputusan di DPR itu adalah kolektif kolegial, Pak. Apakah dengan 6 kursi itu bisa memutuskan keputusan-keputusan yang seperti pendidikan gratis, Pak? Golkar itu 7 kursi. 7 kursi ya, siap. Bukan 6 kursi. Dan Siap. Golkar itu pemenang kedua di Kabupaten Bogor setelah Gerindra yang memperoleh kursi 12. Nah, untuk menyepakati sebuah keputusan ini kan tidak tergantung berapa jumlah anggota DPRD, tetapi tergantung bagaimana kita melobi kepada rekan-rekan anggota DPRD dari fraksi yang lain. Nah, sehingga kalau memang semua anggota dewan itu kan memiliki kesamaan visi bahwa dia ingin membangun pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Nah, kalau sesuatu hal yang baik, saya punya keyakinan semua anggota dewan juga tidak akan menolak ide-ide yang memang bisa kita sampaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Harapan Bapak, Pak, di pasca pelantikan hari ini, Pak? Saya punya keinginan ke depan Kabupaten Bogor ini lebih baik, lebih maju, masyarakatnya sejahtera, dan pemerintahannya terbebas dari korupsi. Terima kasih.